Saudara, dalam seminggu ini ada sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi selamat datang di Indonesia, negeri yang bagi saya tuh panggung sandiwara, bagaikan panggung sandiwara. Lucu Indonesia ini. Dan juga terutama saya berani katakan bahkan di depan sidang MKC kala itu saya mengatakan di hadapan yang mulia para hakim, jaksa penuntut dan kadrun-kadrun di belakang yang katanya biasanya teriak-teriak Allahu Akbar, tapi waktu saya itu pada diem semua karena saya menampilkan data. Saya mengatakan kita harus mencerdaskan Indonesia, karena apa? Pakaian dan bahasa menjadi agama, padahal itu netral dan perbedaan itu bukan musuh. Nah, masalahnya itu beda jadi musuh untuk di sebelah sana gitu. Mereka manggut-manggut. Dan juga lucu, banyak muslim yang menganggap bahwa Indonesia itu negaranya mereka. Merekalah yang harus menguasai. Bahkan almarhum Zainuddin MZ berapa puluh tahun yang lalu ketika masih hidup, waktu itu saya di Salatiga dan toa pengajian itu dari seharian diputar, waktu itu tape kaset gitu ya, dihadapkan di mana kami mondok Kristen maksud saya ya, di sekolah misi, dihadapkan itu. Dan dia mengatakan Islam itu bagaikan anak sulung. Jadi kebutuhannya banyak, maka yang harus diperhatikan, loh ini Indonesia memang keluarga, tetapi kalau keluarga yang benar itu nggak ada. Kalau anak sulung maka lebih istimewa dari anak bungsu. Wah, itu bapak yang nggak baik, keluarga yang nggak baik. Semacam itu. Bahkan framing-framing, oh kemana itu orang-orang Kristen? Kita teriak Allahu Akbar. Bahkan ada ustadz yang baru-baru ini juga ngomong, wah Indonesia dimenangkan karena teriakan Allahu Akbar. Gak begitu, saudara. Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara NKRI. Nah, lucu saya sebut panggung sandiwara, sehingga kebebasan berekspresi yang Kristen itu diberangus. Salah satu contohnya yang baru saja viral ya, di IKIM aja sudah mendekati 100.000 viewernya. Lucu, Komisi 8 DPR RI ini kejang-kejang nonton film Kristen tentang Ishak. Padahal itu adalah versi Alkitab yang bukan penistaan, tapi bagi mereka mengatakan penyesatan. Loh, siapa menyesatkan siapa? Kalau kita mau adu argumentasi, siapa menyesatkan siapa? Data sejarah. Bahkan tadi saya temukan TikTok saja Profesor Menahem Alim, Muhammad Ali. Saya kalau bilang Menahem kok rasanya ini sebuah kebohongan ya. Yang asli kan Muhammad Ali itu. Itu dia meyakinkan bahwa itu adalah Ismail. Tuh, kelas profesor aja jadi seperti ini. Padahal Dr. Munib Siri mengatakan di abad sebelum 14 semua dunia Islam mengatakan mayoritas Ishak. Di abad ke-14 50-50. Di atas abad 14 terutama di Indonesia mengatakan Ishak. Loh, itu sejarahnya kok lucu gitu. Kalau saudara tanya Kristen semuanya sama. Jadi lucu. Ini film-film Kristen kok dibredel. Lucu ya. Tetapi ketika film sesat kayak begini, saya mengatakan sesat karena apa? Dari judulnya aja menjijikkan buat saya. Sudah kita bahas tadi malam ya. Bismillah, atas nama Allah, kunikahi suamimu. Dari judulnya aja buat saya ini, waduh mengerikan. Islami sesat karena apa? Secara framing ini sahabatnya yang Kristen mau menyelamatkan suaminya dari syahwatnya, maka menikahi ya suami temannya sendiri. Nah, apakah Komisi 8 DPR akan melarang? Lah karena Islami maka nggak dilarang. Padahal nilainya itu, bicara poligami, saya tidak mengatakan poligami di Islam hapuskan, tidak demikian. Tapi faktanya di sana kan pro kontra. Kalau di Kristen jelas tidak ada poligami. Tetapi yang muslim-muslim polemuter itu bernafsu sekali memperkosa Alkitab bahwa Alkitab mengizinkan poligami berdasarkan perjanjian lama. Padahal sudah banyak jawaban. Sampai sekelas guru gembul aja udah ngawur tuh. Benar-benar ngawur. Jadi saudara, sangat menyedihkan. Dan puji Tuhan hari ini, dari situ kemudian tentang Isa Al-Masih. Saya baru tahu saja temukan Donditan juga gitu. Wah, dengan mantan pendeta tetapi penipu. Udah ditantang tuh sama nggak tahu siapa orang. Pendeta yang sudah mualaf di tangan Donditan. Penipuan-penipuannya dia bongkar semua. Tolong tanggung jawab, bahkan uangnya dia ditilep itu. Nah, banyak yang di sana kan begitu tuh. Ada yang namanya Yohanes atau apa, itu orang-orang bermasalah semua tuh. Lari di sana,
dan Cemumek dapat rumah, kemudian siapa lagi, wah luar biasa. Udah, bukan urusan kita. Tuntutan menunjukkan Alkitab clinker. Nih lihat, di sini ada kata bismillah. GR banget di Alkitab ada kata bismillah. GR banget. Dipikir itu adalah rujukan ke Islam. Bahkan Ipung mengatakan, wah ini menggoncangkan iman Kristen. Itu dia ngambil apa ya? Mungkin Alkitab selebar atau apa. Jadi mereka-mereka itu sekarang mau menggunakan Alkitab yang sekarang udah belepotan, maka ngambil terjemahan-terjemahan jadul di mana saya belum lahir. Termasuk selebar. Selebar itu ada kata Isa. Ini lihat. Kemudian clinker ada kata bismillah. GR banget. Tahu nggak? Akar kata bismillah itu Esra 5 ayat 1. Itu abad ke-13 sebelum Masehi ada bisum ilah Israel. Bahasa Arab. Akhirnya terserap menjadi bahasa Arab menjadi bismillah. GR banget gitu loh. Lucu. Nah, ini dia. Jadi saudara, saat ini Kristen santai-santai aja saudara dalam kebenaran karena puji Tuhan kemajuan iptek ini dalam waktu detik kita bisa main data dan fakta. Iblis sudah tidak mampu menggunakan data kecuali dusta. Jadi data pembenaran adalah dusta. Data kebenaran adalah sejarah. Ingat ya, data pembenaran adalah dusta dan itu iblis. Data kebenaran adalah sejarah. Bicara agama itu tentang history. His story. Kisah tentang Tuhan yang berkesinambungan dalam sejarah dunia ini. Kalau sejarah agama tidak paralel dengan dunia ini, maka itu adalah dongeng. Saudara, luar biasa. Pada akhirnya bicara tentang Isa. Nah, kembali lagi mereka kelas-kelas itu, wah kelihatannya hebat ya. Sampai yang katanya mantan pendeta itu, tetapi penipu. Sudah ada TikTok yang nantang-nantangin dia, suruh kembalikan utangnya lah, inilah, itulah gitu ya. Nggak dipandanggapi. Kaget. Karena si mu'alaf ini punya Alkitab segede-gede, segepok-segepok gitu ya. Clinker segala macam. Saudara, Anda tidak perlu punya Alkitab itu. Langsung cek Google. Sejarah penerjemahan Clinker, selebar, dan kenapa kok ada kata Ka'bah. Itu tidak Ka'bah negeri Mekah. Karena waktu itu Clinker dan terjemahan selebar dan lain sebagainya bawa Alkitab dalam bahasa Belanda mau dibawa diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Lalu mereka mau mengkontekstualisasikan kata Yesus supaya bisa diterima masyarakat Indonesia. Gimana? Tanyanya sama datuk siapa yang dari Malaysia, kemudian di daerah Malaka, tetapi Alkitab selebar itu tidak populer di Indonesia. Ya, hanya di daerah Melayu saja. Nah, maka yang ditanya itu orang Islam yang membantu terjemahannya. Maka Yesus dijadikan Isa. Karena konsepnya Islam, Isa itu adalah Yesus. Tetapi karena ini hanya minta terjemahan saja, maka memakai kontekstualisasi Isa itu. Jadi yang membuat awal-awal terjemahan itu bukan orang Kristen. Orang Islam yang dimintain tolong. Lah maklum ini orang Belanda kan nggak ngerti. Pasti pengetahuannya tidak seperti sekarang. Oh iya sama. Ya ceritanya. Nah, padahal itu ada di data, saudara. Yang diterjemahkan menjadi Isa itu kitab yang diterjemahkan itu menggunakan kata Yesus. Nangkep nggak, saudara? Lalu sekarang polomuter Islam itu mengatakan, nih lihat nih, Isa pakai Yesus, pakai Ka'bah. Nah, ketika ngomong Bait Allah, yang ini diterjemahkan supaya orang-orang Indonesia yang rata-rata Islam itu paham maksudnya Bait Allah, oh Ka'bah. Padahal itu udah salah kaprah. Pada akhirnya kenapa itu nggak digunakan lagi? Bukan disembunyikan, Dul, bukan. Tetapi direvisi. Oh, kitabnya dirubah-rubah. Revisi itu adalah menyesuaikan terjemahan yang menyesuaikan perkembangan bahasa. Oke, semacam itu. Lah nggak cocok menggunakan Ka'bah. Wong aslinya itu memang Bait Allah. Bethlehem itu bukan Ka'bah. Bethlehem. Rumah roti dan seterusnya termasuk Bait Allah, dia dikembalikan ke semula. Oke. Nah, kemudian sampai kepada Isa Al-Masih, itu dia. Jadi saudara-saudara yang muslim perlu tahu ya, kenapa kok ada terjemahan Alkitab dulu pakai Isa Al-Masih.
Nah, kenapa kok ada gereja Isa Al-Masih? Karena satu, pengaruh Alkitab itu, terus yang kedua yang dimaksud Isa Al-Masih bukan Isa Al-Masih versi Al-Quran. Beda. Tapi Isa Al-Masih yang Yesus yang mati bangkit kembali. Bukan Isa Al-Masih yang bagi saya pengecut ya. Diserupakan dan seterusnya. Nah, kemudian luar biasa hari ini, baru-baru saja resmi pemerintah Jokowi ubah Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Benar saudara, kadun-kadun itu kejang-kejang. Semuanya ribut. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas topik kita. Isa Al-Masih diganti Yesus. Protestan Islam ini termehek-mehek sendiri. Kenapa saya sebut protes Islam? Tentu tidak semua Islam. Yang tukang protes itu loh. Lucu. Berpuluh tahun kalendernya menggunakan Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, diem tuh. Kan Isa Al-Masih tidak disalibkan. Lalu kebangkitan Isa Al-Masih dari kubur, kenaikan Isa Al-Masih, lu diem. Ya. Artinya Anda mengakui ini Isa Al-Masih Yesus. Tapi begitu kita kembalikan pada proporsinya, yaitu ini Yesus bukan Isa versi Islam, ribut juga. Malah kayak nama, ambillah, memang dia mati kok. Kamu cuma tahunya mati, nabimu juga mati. Tapi apa yang terjadi pada hari ketiga antara Yesusku dan nabimu? Nah, ini protes Islam ini begitu, saudara. Bahkan kembali lagi Don Ditan mengatakan, loh kalau memang Isa diganti Yesus, kalau gitu kata Allah kembalikan dong kepada kami. Ini GR juga. Dia pikir Allah itu milik Islam. Saudara, informasi hanya sejauh jempol, saudara. Klik aja, asal muasal Allah. Allah itu padanan kayak kata Tuhan. Lalu ketika jadi seluruh agama-agama di daerah Arab dan lain sebagainya udah menggunakan Allah untuk menyebut semacam kata Tuhan. Lalu ketika Muhammad hadir mendirikan Islam, Allah ini diambil menjadi nama ditambah SWT. Menjadi namanya untuk membedakan antara Tuhan dan Tuhan Islam ditambah SWT. Nah, sekarang siapa nyatut siapa? Zuma mengatakan, karena kalian menggunakan kata Allah. Loh, siapa yang maling? Siapa yang nyolong? Siapa yang nyatut? Kristen abad pertama, sementara ente abad 6, abad ke-7 baru lahir. Lalu menyempurnakan, tetapi seluruh isi Alkitab dirubah-rubah. Nah, sekarang kalau dibilang, kembalikan nama Allah kepada kami. Ya oke, kembalikan nyoh. Itu pun juga bukan milik kamu. Wong itu nama umum. Sekarang kalau begitu klaim-klaiman, tolong semua nabi-nabi yang tertulis di Alkitab yang ada di kitab sucimu, jangan pakai, cabut, kembalikan. Apa yang terjadi? Isinya tinggal apa, saudara? Yang ada di live chat. Silakan Mbak jawab. Kalau ini saudara, perhatikan. Ini Alkitab, ya. Setelah ini kita sharing ya. Ini Alkitab. Ini saya kasih hijau karena lambang Idris katanya. Ya, ini Al-Quran. Sekarang ada yang ngomong, kembalikan nama Allah kepada kami. Padahal bukan dia punya. Kamu klaim, ya. Oke, kita kembalikan. Ambil ke sini. Allah pindah sini ya. Sekarang gantian. Kalau gitu kembalikan juga. Ente kan lahir belakangan. Kembalikan semua nama-nama nabi. Semua. Sulaiman menjadi Salomo, menjadi Sulaiman, Yesus menjadi Isa. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak. Abraham menjadi Ibrahim, Nuh, Adam. Semua itu kan ini yang ori atau yang pertama. Ya ini yang belakangan, yang kedua. Tapi kalian menyempurnakan. Ya nggak ada urusan dengan menyempurnakan. Kan Anda mengutip dari kami. Dari sini sudah ada duluan, baru ke sini kan. Ayo, apa nggak lucu? Saudara, jadi saat ini mereka termehek-mehek. Mari saya ngatakan ini supaya kita sama-sama dewasa. Shalom Abu Subi, King David, Fadilah Hafiz,
Yesaya Lemiaran Rock. Shalom semuanya, silakan absen satu persatu. Shalom, selamat malam semuanya. Assalamualaikum ya Habibi. Welcome to. Apa kabar? Bu Shalom. Dahsyat, luar biasa. Lebih pas ya, kalau enggak nanti guling-guling ini. Gimana? Jangan lupa sudah. Nah, hari ini kita live bareng ya dengan Fadilah Hafiz Channel. Jangan lupa di subscribe. Karena wanita perlu dimengerti. Ya. Wanita selalu benar. Ya. Waduh. Tak dung. Oke, Bu Fadilah silakan. Ya. Mereka malah guling-guling, termehek-mehek sekarang. Bikin repot ya. Silakan. Lah iya. Nggak ada hubungannya dengan iman mereka aja mereka repot, apalagi udah nyenggol sedikit, Pak. Masalah apa namanya? Kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Yesus saja mereka yang ribut, gitu loh. Selama puluhan tahun kita pakai kenaikan Isa Al-Masih, kita nggak ribut protes sana sini, cuman paling memberi pengetahuan kepada orang-orang Kristen bahwa Isa itu yang di Al-Quran tidak sama dengan Yesus itu loh. Kenapa mereka yang ikutan repot? Lah ini iman kita. Ada film His Only Son, mereka juga yang repot. Seksi repot. 1, seksi kepo. 2, seksi repot. Kayak emak-emak kompleks lagi ngegibah. Nah, iki podo. Lagi bergosip ria. Iya loh, yang ngomong ngene ki. Yang ini begini. Tetangga sebelah, modelnya sama seperti itu. Kepo, pengen tahu urusan orang lain, ya. Terus suka ngerecokin dan suka bikin hoax. Nah, ini model mama arisan yang suka ngegibah, bahasa anak sekarang nih. Suka ngegosip, benar nggak? Modelnya sama, Pak. Modelnya suka nyebarkan hoax. Terus kepo dengan urusan orang lain. Terus seakan-akan dia yang paling benar. Nah, ini modelnya nih sama nih. Sama, mereka ini begitu. Ya, amat sangat norak sih kalau saya bilang. Nah, mengenai kata bismillah. Hello, jauh sebelum Islam ada kata bismil awal ibnu warahul kudus al-ilahu wahid itu sudah ada. Koptik ya, udah pakai. Iya. Kemudian di kitab Manzarobba, kitabnya saya pernah bahas itu sama Tamparagi, kitabnya orang kaum Sabi'in, Mandean, itu ada kata-kata bismillah juga. Dan mereka ini ada jauh sebelum Islam ada. Lah sekarang yang nyontek siapa? Masa yang duluan make itu yang nyontek? Mikir, kata Cak Lontong. Ya kan? Jadi nggak cuman gara-gara itu mereka langsung ngeklaim semua nabi dari Adam sampai baginda itu semua muslim. Tahu kata muslim itu artinya berserah. Kalau misalnya orang-orang Koptik itu ada semacam KKR gitu ya, Pak Heri ya. Iya. Itu mereka suka bilang begini. Suka bilang ifrahai muslimun mukminin. Ya, artinya apa? Muslimin itu kalau dia artikan bukan cuma untuk orang Islam. Orang-orang yang berserah. Nanti saya kasih cuplikan video KKR, Pak. Sebenarnya ada sih di lagu-lagu ketika konser live gitu, di lagu-lagu rohani bahasa Arab. Mereka selalu ngomong muslimin, ya, mukminin. Mukminin itu kan orang beriman. Kristen beriman, iya, jelas. Mukminin, iya, jelas. Karena kita orang-orang beriman. Iman kepada Yesus Kristus, gitu loh. Nah, siapa yang pakai duluan? Ya yang pakai duluan, yang datang duluan, kan begitu. Nah, iya. Cerita lucu lagi, Pak. Dulu saya belajar namanya kamus munjid, ilmu munjid. Itu sekarang nggak tahu saya masih dijual apa enggak. Itu sebenarnya terjemahan
terjemahan-terjemahan bahasa Arab, terutama terjemahan-terjemahan kitab-kitab Al-Quran dan hadis, Al-Quran sih, arti tekstual, kemudian ada keterangan, itu sebenarnya yang paling sangat mendekati, Pak, dengan terjemahan Al-Quran yang sesungguhnya. Nah, itu tahu Pak yang bikin siapa? Seorang Romo Katolik dari Libanon dan seorang Abuna dari Koptik Mesir. Dua orang ini yang bikin apa namanya kitab Munjid ini. Dan itu bapak saya punya. Dan itu salah satu menjadi acuan untuk menerjemahkan Al-Quran. Salah satu menjadi acuan, kamus acuan kitab Munjid. Nah, sekarang nggak tahu apa masih dijual bebas atau tidak. Kalau di kampung saya masih ada sih, di apa namanya, di tempat kakek saya itu masih ada. Itu masih ada. Saya lagi cari kitab itu, Pak. Bagus banget. Nah, di sampul pertama, saya ingat sekali ada tulisan Bismil Ab wal Ibnu Warhul Kudus Al Ilahu Wahid. Nah, akhirnya mungkin gara-gara ini mereka sudah jarang menggunakan kitab Munjid ini, ilmu Munjid ini, ya. Jadi kalau saya bilang ya para mukalab ini ya, mukalab kalau saya bilang, jangan ini loh, jangan sok ngeklaim gitu loh. Kamu nggak tahu sejarah, Alkitabmu juga bodong, kemudian Al-Quranmu orang mudeng. Jadi orang kayak mukalab yang sering seliweran ini, kayak ini Pak, dibilang pintar, ya ya pintar ngeles kalau pintar ngapusi. Ya, lihat ya, mereka tuh orang-orang yang nggak jelas kedudukannya tuh di mana. Saya kasihan kadang-kadang. Mereka menjelek-jelekkan Alkitab, menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka ini belum move on. Hati kecilnya masih kangen sama kekristenan. Saya yakin itu, Pak. Orang yang sudah move on gak akan nyenggol-nyenggol lagi itu. Saya sebagai orang yang dari sana terus menjadi pengikut Kristus sekarang ini, saya lebih banyak buka Alkitab. Apalagi sekarang saya sekolah teologi gitu ya. Jadi lebih banyak untuk belajar itu. Bahkan dari awal saya belajar kekristenan beberapa puluh tahun yang lalu, saya udah tinggalkan itu dulu. Saya udah tinggalkan bahasa Arab. Makanya kadang-kadang bahasa Arab saya itu masih banyak yang lupa gitu ya, kosakata. Saya tinggalkan itu gitu loh. Supaya apa? Supaya saya bisa move on. Gak akan saya sentuh-sentuh lagi yang namanya Alkitab. Sekedar membaca terus mengartikan saya masih bisa. Karena saya lupakan apa supaya saya nggak terpatok ke situ dan saya bisa move on dari situ gitu loh. Dan ketika saya berapologet ya seperti ini ya, menjawab tuduhan mereka, menjawab keresahan mereka terhadap kekristenan. Ya, mereka obok-obok Alkitab, saya menjawab dengan Alkitab dan menjawab dengan kitab mereka, mempertanyakan kembali dengan ajaran mereka itu loh. Ya, apakah saya masih belajar Al-Quran? Enggak, untuk apa saya belajar Al-Quran? Wes katam kok. Kacil aku wes katam. Itu artinya orang move on. Lah mereka ini nggak move on. Lah ngapain masih ngobok-ngobok Alkitab? Artinya mereka tuh masih kangen kekristenan wes itu wae. Ijek kangen karo B2, Pak. Kuwi intine. Ya. Jadi kalau saya bilang mereka ini umat-umat yang nggak punya jati diri. Alkitab urung tutup. Kemudian bahasa Arab ora iso. Apalagi ilmu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kan? Yang diobok-obok terus Alkitab. Nah, mereka ini umat-umat yang kebingungan, yang nggak punya tujuannya cuma satu, cuan, wes kuwi. Tidak ada yang lain. Sekali menjelek-jelekkan Kristen, dapat duit banyak, kan begitu. Buta sejarah, gitu loh. Buta sejarah. Gak usah yang mukalab-mukalab.
Ya Ustadz memang mereka Islam dari lahir aja. Banyak yang buta sejarah. Begitu kita kasih tahu dengan data yang lengkap, ora terima. Karena apa? Mereka belum siap. Kalau saya bilang mereka ini belum siap, belum kuat mental. Kalau bahasa anak sekarang tuh apa ya? Bahasanya tuh apa sih? Lemeria nih yang tahu nih. Kena mental. Cemen. Kena mental. Nah, bahasa anak TikTok tuh kena mental. Itulah orang-orang kayak mereka ini. Kadang-kadang ngapain sih ngurusin urusan kalau sudah pemerintah ganti, misalnya Isa Al-Masih diganti Yesus, ya itu urusan apa namanya? Urusan pemerintah dengan kami agama Kristen, karena Departemen Agama bukan cuman ngurusin masalah Islam. Yang diurusi itu 5 agama lainnya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Orang mung kowe tok sing diurusi le. Gitu loh. Jadi jangan kegeeran. Nah, ini umat kegeeran, umat kepo, sok ngurusi urusan orang lain dan merasa paling benar. Nah, inilah mereka ini. Kadang saya ngelihat mereka tuh bukannya marah, Pak. Malah guyu dewe. Karena apa? Mereka yang lucu aja. Kadang kalau lihat konten-konten mereka gitu ya, saya ngakak aja. Aduh, saya tuh kadang-kadang ada ya orang kayak begitu. Ya itulah demi duit kan. Gitu Pak Heri. Monggo. Ya. Oke, sabar ya yang lain. Ini saya mau ulek-ulek si Samsul. Samsul, itulah mereka punya telinga tapi budek dan tidak kepake. Samsul, hadir ya. Saya jawab. Memang ini sesuatu yang berulang dan tampaknya itulah mereka. Kadang-kadang kita itu seperti harus ngajarin keledai untuk melakukan sesuatu tuh harus 100 kali dan itu harus dicambuk terus gitu. Itu cara ngajarin keledai seperti itu. Tetapi dia kan bukan keledai ya, tetapi cara berpikirnya ya begitu, ngulang-ulang. Sedangkan keledai saja tidak mau terjerembab di lubang yang sama. Samsul, hari ini ya, saya tunjukkan ketidakcerdasan. Maka dari itu Injil dalam Alkitab itu hanya untuk orang cerdas spiritual. Nah, orang-orang Samsul Umayyah gini yang merepresentasikan muslim-muslim yang tidak cerdas ini, yaitu orang cerdas itu cepat nangkep. Contoh ini ya, kembalikan nama Allah kami. Silahkan kalian pakai nama Tuhan kalian. Jangan kalian nyolong nama Allah kami. Sekarang siapa yang maling siapa? Ya, kamu nyolong itu kan sama dengan maling ya. Saya tunjukkan. Ini loh saudara, mereka itu orang yang tidak open minded. Maka dari itu di dalam dunia muslim saya usulkan kata sami'nah wa ta'nah itu waktunya dikritisi, jangan ditelan 100%. Karena pada akhirnya membuat tidak pandai seperti Samsul Umayyah ini. Ya Samsul, kamu itu tidak cerdas. Kamu padahal berkali-kali saya nggak ngerti ya. Informasi begitu gampang sekarang. Siapa maling nama Allah itu siapa? Perhatikan ini. Yuk. Pak Heri, itu panggilan Allahnya orang Quraisy, pagan itu, penyembah berhala Quraisy, itu juga Allah. Iya, ini Pak. Juga Allah. Ya. Oke Pak, saya singkat saja Pak ya, ini. Jadi mau tak tunjukkan gini secara singkat. Samsul ya, klik aja nih, lihat tuh. Kata Allah, ini lihat aja, klik aja asal usul kata Allah gitu. Banyak sekali dari bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia. Kata Allah telah digunakan oleh bangsa Arab dari berbagai agama termasuk kafir Quraisy. Sejak masa apa ini? Pra-Islam. Samsul, kamu tahu nggak pra-Islam? Pra itu artinya sebelum Islam ya. Jangan-jangan pra kamu dikira pramuka lagi. Ya, pra itu sebelum. Dan pada masa dahulu kata tersebut digunakan bersamaan dengan kata Allah. Nabi Islam Muhammad menyebut kata Allah untuk sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam. Dan menjadi pedoman untuk umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Ingat, umat Kristen Arab juga memakai kata Allah untuk menyebutkan sebagai suatu sosok ilahi. Jadi Allah itu bukan nama. Semacam di Indonesia Tuhan. Tetapi nabimu ketika lahir
semuanya dikuasai, hadir mendirikan Islam, Arab dikuasai dengan peperangannya dan lain sebagainya. Jangan ngomong, oh siapa bilang kita ditegakkan dengan perang? Basalamah mengatakan kalian jangan malu-malu. Memang Islam ditegakkan dengan pedang, dengan dakwah dan pedang. Setelah menguasai itu, maka nabimu menggunakan kata Allah ditambahkan SWT. Ingat, kata Allah itu orang Kristen Arab sudah menggunakannya sebagai padanan Tuhan. Bahkan Kristen Koptik abad kedua, ketiga masuk ke Koptik bahkan Arab juga seperti yang disebutkan Ibu Fadilah tadi. Betul Bu Fadilah? Jadi ori itu selalu duluan, KW itu selalu di belakang. Sekarang siapa nyolong siapa? Malu nggak kamu, Samsul? Tapi orang begini nggak tahu malu, Pak. Nggak tahu malu dan tidak punya harga diri. Jadi saudara-saudara Muslim, please deh, jangan seperti otaknya Samsul begini. Kembalikan nama Allah kami. Loh silakan, ambil aja. Ya, siapa yang nyolong Allahmu? Kami cuma pakai Allah di dalam nama Yesus, bukan Allah SWT. Yang kamu yang diklaim-klaim. Sekarang penutup dari saya. Sekarang kalau Anda menginginkan, oke, Allah diambil. Itu bukan Allah SWT kok, yang di Alkitab Allah, Tuhan. Nah sekarang kalau memang begitu, kalian menganggap bahwa Allah yang tertulis di Alkitab adalah Allah SWT, padahal lihat, di Alkitab kan bukan Allah SWT. Kamu bilang itu saya punya, nyoh PN ambil, kalau gitu gantian. Ya, kalau kamu mau ambil itu, kembalikan juga nama-nama Nabi Kristen. Yang di Alkitab, ingat Alkitab Kristen lebih duluan daripada Islam. Nih lihat, klik aja. Nabi-nabi dari Kristen ini. Oh, Kristen nyolong dari Yahudi, ngawurmu. Kalau Kristen bukan nyolong dari Yahudi, dia di Tanak itu adalah perjanjian lamanya Kristen dan berkesinambungan, enggak kayak kamu. Nih lihat, ini Yahudi, Adam, Set, ini juga ini di Islam ini ya. Yang Islam ya, Adam, Syita, Idris, semuanya itu ada di dalam kitab Alkitab. Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Lukman, Kidir. Oh ini nggak ada, kalau Kidir ada ya. Yusya, apalagi? Nggak ada. Nah ini Nggak ada ada, klaim Pak. ini Kidir, Itu klaim. nggak ada, sorry. Salah. Jadi Melkisedek. orangnya beda, Pak. Iya. Nah maksudnya gini, Yeskiel menjadi Yulkifli, misalkan gitu ya. Oh, enggak. Ceritanya juga beda. Enggak, maksudnya gini Pak. Itu ceritanya beda, tetapi kan mereka mengasosiasikan sama dengan yang di Alkitab. Oh ya, mereka sih terserah ya. Tapi Ya, kalau di itu Kristen maksud nggak saya ada begitu, model Zulkifli begitu. Apalagi Nabi yang ngajarin jahit. Itu dari mana itu? Iya, maksud saya begitu Pak. Namanya dikutip, kalau gitu jangan pakai nama itu gitu. Sederhananya begitu. Wong semuanya beda kok. Salomo menjadi Sulaiman, Salomo yang sang raja malah menjadi cerita kayak Alibaba, apa itu? Aladin. Ya, pakai karpet terbang. Jadi gitu ya Samsul, jangan memalukan diri sendiri. Demikian juga untuk saudara-saudara yang Muslim, saya memberikan fakta. Jadi jangan lagi klaim bahwa Allah yang di Alkitab adalah Allahmu. Beda, bukan Allah SWT. Kalau kamu maksa gitu, ya sudah. Nama-nama Nabi di Alkitab cabut dari kitab sucimu. Ayo. Nanti sisanya tinggal cerita apa di kitabmu. Oke, Tuhan memberkati. Shalom, ada Yesaya dan Lemerian Rock. Saya sapa. Tuhan berkati. Pak King David, silahkan waktu Anda. Ya, saya komentar dulu ya teman-teman, karena ada panggilan dari Bapak Kapolres. Ya, baik. Memang kita menjelaskan kepada keledai dungu ini memang harus berulang-ulang. Karena mereka itu tidak mempelajari agama mereka sendiri secara baik dan benar. Dari mana kata Allah Pak King David minta maaf. Ya. Samsul jangan semakin bodoh ya. Yulkifli itu nabi apa di kitabmu kamu nggak tahu. Kami nggak perlu tahu Yulkifli siapa. Ya, itu kami nggak ada urusan. Ya. Makanya silakan Pak. Silakan. Mereka itu kan tidak mempelajari kitabnya sendiri. Kalau kita tanya sama dia, ini Samsul, modelnya Samsul, ya Pangeran Wijaya. Kitabmu itu ada di abad keberapa? Dikanonisasi itu pada tahun berapa? Di mana? Mereka juga nggak akan paham, Pak.
Yang mereka tahu itu sejak mereka usia dini, usia kecil, mereka sudah dicekokin dengan kata Allah SWT itu, cuman dipanggil Allah SWT. Ya, yang mereka hafalkan setiap hari, setiap detik mungkin itu. Jadi sudah terpatri di otak mereka, asal ada Allah ini punya gua. Kenapa lu nyolong gitu loh. Padahal mereka ini tidak diajarin bahwa kata Allah ini sebenarnya sudah ada lebih dahulu daripada Islam itu sebelum datang ke dunia ini. Kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang pagan di Jazirah Arab itu, antara lain pagan Quraisy dan yang lain-lain lagi, termasuk juga Kristen Arab menggunakan kata pagan itu jauh sebelum agama Islam itu ada di Arab Saudi. Jauh sekali, ratusan tahun kalau kita pelajari ya. Nah, setelah Muhammad datang, dia menambah Allah itu tambah SWT. Ini untuk membedakan dari Allah-Allah orang pagan yang lain. Supaya membedakan, dia tambah SWT. Nah, si Samsul ini kan anak Sanawiyah. Dia kan nggak mengerti apa-apa, kumisnya doang yang tebal mungkin. Ya, jidatnya yang sudah hitam mungkin. Tapi dia tidak pelajari agamanya dia dengan baik. Dari mana kata Allah ini? Kenapa agama saya ini menggunakan kata Allah? Sedangkan orang Kristen juga menggunakan kata Allah. Terus orang pagan Quraisy pada waktu pra-Islam itu pun sudah menggunakan kata Allah terlebih dahulu. Belajar dong. Jangan tiba-tiba, oi kembalikan kata Allahku. Lah, lu yang berusaha menjadi kembaran kok. Ya, sudah ada kata Allah, lu tambah SWT. Ya, lu sendiri yang cari gara-gara. Kalau mau, lu rubah total. Ini ya seperti terjadi dengan Musa. Ditambah AS sama mereka. Jadilah mereka kebingungan. Iya kan? Daud AS. Yunus AS. Ini saya bilang, dibikin kembaran semua sama mereka. Jadi mereka sendiri yang terjebak dengan apa yang mereka lakukan itu. Mereka lupa bahwa kembaran ini pasti ada yang lebih dulu keluar. Anak kembar nggak mungkin sekaligus brojol dua-dua. Pasti ada satu dulu keluar, baru satu yang belakang. Ya kan? Nah, inilah mereka bikin seperti itu. Mereka tiru, saya bikin seperti anak kembar. Supaya ini dari satu ibu kelihatannya. Padahal tidak. Dari ibu yang lain. Bukan satu ibu. Cuma namanya itu dibikin mirip. Nah, sampai mereka sendiri menjadi orang-orang yang tersesat. Lalu ketika ada peristiwa, Isa pulang kampung ke Arab tanpa pesangon, marah. Kata Allah dong kembalikan. Ambil aja yang ada SWT-nya, gue kembalikan ke lu. Gue gak butuh itu. Ya, nothing bagi kita. Yang Allah plus SWT, ambil. Itu milik lu. Tapi kata Allah saja itu umum, itu sesembahan. Umum digunakan itu. Generic name. Bukan nama diri kalau kita gunakan. Bukan nama diri. Ya, mereka memakai itu nama diri. Mereka sematkan nama diri yang dipakai oleh Muhammad. Ditambah SWT. Jadi datang si Samsul ini ngoceh-ngoceh yang memang dia nggak ngerti apa-apa. Makanya saya bilang inilah umat taklik buta, dungu, keledai lagi. Mereka tidak main data, mainnya mulut, mainnya otot, main laporan. Ini tidak sehat. Kalau mau jujur, pakai data dong. Tunjukkan semua referensinya. Literaturnya dari mana? Kata Allah itu siapa yang gunakan? Lebih dahulu di abad keberapa? Sebelum Islam datang. Islam datang tuh di abad keberapa sih? Coba kita tanya orang-orang itu. Mak-mak yang di pasar itu yang pakai cadar-cadar. Nggak tahu apa-apa. Ya, saya melihat Ibu Fatimah ketika putar video itu. Melihat sepeda Adam saja. Ibu-ibu di dalam mobil bilang, Masya Allah, ada sepeda Adam, Masya Allah, luar biasa. Padahal mereka ditipu. Masa pada zaman Adam sudah ada sepeda?
Itu kan jelas-jelas ditipu, tapi Masya Allah luar biasa, Masya Allah luar biasa. Ada sepeda Adam. Nah, sepedanya aja bannya nggak ada. Coba dipikirin dong, pakai dong otak ini loh. Makanya kalau kita berbicara satu poin aja, mereka sudah jungkir balik. Apalagi kita bicara ayat. Yang mereka sendiri nggak ngerti apa-apa dengan ayat kita. Lalu mereka framing putar balik. Mereka bilang begini, begitu, begini, begitu. Begitu kita kasih data, lari, maki-maki. Lalu bilang menghina agama saya, dan menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Ini kenapa? Karena selama bertahun-tahun kita orang Kristen diam baik hati. Kamu bilang Isa itu Yesus, kita diem. Kamu bilang itu Nasrani ada Kristen, kita diem. Begitu era digital, era internet, nyaho dah lu. Ya, kita bisa balas kalian dengan data. Bukan mau ribut apa, bukan mau menang-menangan. Kita pakai data. Main data sekarang sama mereka, jangan main congor. Percuma. Aduh, urat yang leher ini sampai putus di TikTok juga percuma. Dia nggak mau dengar kita ngomong, Pak. Mubasir saya bilang itu. Dia nggak mau dengar kita ngomong. Kita tepat ini di live streaming begini, kita keluarkan data, keluarkan ayat, keluarkan literatur, bicara sama mereka. Supaya mereka tahu. Karena selama ini mereka ternina bobo. Asal kata ustadznya Allah itu milik orang Islam. Mereka tidak pelajari kata Allah itu dari mana datangnya. Sebelum Muhammad lahir, kata Allah itu sudah ada duluan nggak? Siapa yang pakai duluan? Cek dong. Jangan main klaim, ini milik saya. Contoh saya datang ke rumah Pak Heri, saya bilang ini mobil Pak Heri, ini mobil saya ini. Lah saya mesti buktiin dong. Ini loh STNK Pak Heri, ini loh BPKB ini atas nama saya, ini mobilnya tahun segini, benar gak? Cek nomor rangka, nomor sasisnya. Dicek semua, benar. Ah, itu saya namanya saya punya. Tapi kalau saya datang, saya bilang, Pak Heri, ini mobil saya punya. Pak Heri bilang, lu dari mana baru keluar dari rumah sakit jiwa? Hah? Gue minta lu buktiin. Mana membuktikan bahwa itu mobil kamu punya? Lah saya nggak bisa. Iya, pokoknya saya punya. Pokoknya punya saya, Pak Heri. Pelan-pelan Pak Supir, sisain saya dikit Pak Supir. Sisanya, biar ditangkap. Nah, model-model gini sama kayak si Samsul. Samsul kan begitu. Pokoknya Allah punya gue. Dia lupa ada tambah SWT. Kalau tidak ada SWT, benar punya lu. Tapi Nabi lu sendiri membedakan supaya beda dengan Allah yang lain yang ada di pagan Quraisy, ditambah SWT. Itu Samsul, belajar jadi pintar lu, jangan jadi bodoh melulu lu. Minum kencing onta melulu sih jadi goblok. Lanjut, Pak. Hai, mantap. Ngebul. Gaspol. Memang harus dicerdaskan otak mereka. Oke, Lanjut. silakan Lemeren udah teriak-teriak duluan. Silakan waktu Anda. Oke. Saya mau ngomong ini, Pak. Kalau mau mengganti kata Allah, ya maka baik Islam maupun Kristen, mari kita dua-duanya jangan sama-sama menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu bukan bahasa milik Muslim, juga bukan milik Islam juga, tapi bahasa serapan dan sudah digunakan waktu zaman pra-Islam. Nah, pertanyaannya kalau kalian tidak menggunakan kata Allah, Anda mau memanggil sembahan kalian tuh apa? Orang kata Rab aja dari serapan juga, Ar-Rahman dari serapan juga, Ilahim dari serapan juga. Mau manggilnya apa? Kan gitu. Ya kalau kita sih di Kristen mah nggak pusing karena kita kan punya panggilan asli. Kita bisa panggil Yahweh, Yahweh, Elohim, Adonai, Theos dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kalian? Jadi kita sama-sama tidak menggunakan kata Allah nih, kan gitu. Ya, lagian juga yang lucunya lagi Pak Ikim dan teman-teman, di ajaran mereka juga di kitabnya nggak ada satupun kata-kata yang menuliskan Allah, Olo, SWT tuh nggak ada. Terus apa yang ngototin? Emang dasar susah, emang blow on. Lanjut Pak Ikim. Di ajaran mereka juga di kitabnya nggak ada satupun kata-kata. Ya, memang kadang-kadang ini ya. Oke. Iya, nggak ada kata Allahnya juga di kitabnya, ngotot amat, heran. Oke. Baiklah. Siapa ini?
Pak Yesaya dulu ya, nanti Pak Abu Subi setelah ini. Yesaya, shalom. Ya, salam Pak. Ya, gimana? Memang Ngebul. begitu ya Pak. Ya. Nggak ngebul hari ini Pak. Kayaknya tidak ada cicak di Bapak HP. terheri-heri ya. Terheri-heri. Iya, kan. Tapi memang begitu ya Pak. Kalau orang bodoh tidak mengakui kebodohan, tetapi orang benar mengakui kebodohan. Itu ialah orang yang pintar. Nah, tapi kalau orang yang belagak pintar itu tidak mengakui kebodohan, menganggap kebodohan itu adalah kebijaksanaan. Itu sangat sangat dekat sekali dengan kataan di Amsa itu sangat luar biasa sastra dia bahasanya. Ternyata ya Pak Ikim ya, saya barusan membaca Alkitab ya, itu di dalam Yesaya ya. Tunggu dulu ya, bentar. Yesaya 13 ayat 20 dengan 21. Bisa dibuka Pak Ikim? Sorry, sebentar saya Ternyata bukain. Ya. Yesaya Sorry. Ya, ternyata di Arab itu ada jin. Oh, kayak gitu ya. Kenapa dia dicekik oleh jin, ya, di komuni jin itu ya Pak? Loh. Yesaya. Siapa? Yesaya 12 ayat 20 dengan 21 Pak. 22. Baik. Ya syukur. 20. Yesaya. Ya. Ya berapa tadi? 20 21 Pak. Oh, 20. 21. Oh, enggak sampai 21, Pak. Yesaya. Pasal 12 ayat 20 21. Oh, enggak sampai 20, Pak. Pasalnya 12, Pak. Pasalnya 12. Enggak, pasalnya 12, ayatnya 20. Oke. Ini Yesaya 12, Pak. Ayat 20. Salah kutip, Pak. Bentar, aku. Bunyinya apa, Pak? Bunyinya, silakan. Bunyinya apa? Saya carikan. Halo, Pak Yesaya. Kalimatnya bagaimana? Pak Ikim, sebentar Pak Ikim. Tambah blow on aja Pak. Adam katanya dari bahasa Arab. Orang Adam aja di sana nama manusia, bukan arti. Bisul. Iya, salah. Saya sebentar salah tadi Pak. Pak Ikim. Yesaya 13 ayat 21, Pak. Oh, Yesaya 13. Iya. Kesalahan bukan pakai pesawat televisi. Ayat 20. Biasalah tidak pakai buruk, Pak. Oh. Ya, saya bacakan ya. Ya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan haiwannya berbaring di sana. Ayat 21 ya. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka yang akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta, dan akan diam di sana. Bentar. Jin akan melompat-lompat. Ternyata memang jin-jin itu di padang gurun ya Pak ya. Wow, ini jelas memang luar biasa sekali lah Alkitab ini. Ternyata di padang gurun itu ada jin-jin. Itu luar biasa ya. Ya, tapi kalau kita melihat ya orang yang kalau kita melihat ya sebenarnya perkataan ini ya Pak. Sejak kapan perkataan itu boleh beragama? Sejak kapan perkataan itu adalah milik sebuah agama? Itu tidak pernah terdata di dalam sejarah maupun dalam literatur undang-undang sebuah negara maupun dunia. Itu tidak ada. Nah, kalau dikatakan bahasa Inggris itu adalah
miliknya orang Kristen, ayo Ya. katakan pada mereka jangan gunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantar dalam pelajaran maupun apapun juga mereka lakukan. Ya. Nah, kalau bahasa Cina saja jadikan bahasa orang Cina, ayo jangan katakan dalam penjualan dan perniagaan. Itulah bodohnya orang kalau menganggap sebuah bahasa ataupun budaya itu adalah sebuah milik agama. Tidak ada pernah agama budaya dan perkataan itu menjadi agama. Dan tidak pernah ada saya melihat di negara England sekalipun orang England mengatakan negara England adalah milik orang Kristen. Tidak. War is survive for human being. Itu yang mereka katakan. Tidak ada orang menganggap. Tapi kalau kita melihat di negara-negara yang mayoritas itu adalah Islam, mereka mengatakan negara kami adalah negara Islam. Itu namanya kita melihat itu adalah sistem perbudakan di negara mereka itu. Yang mayoritas Islam itu memang jelas sekali, saudara. Tetapi kita belajarlah dari sekarang ya. Brother Samsul. Kamu itu adalah koplak sekali, bro. Saya itu dalam masa 4 tahun saja saya bisa menguasai bahasa Indonesia itu tidak sebaik mungkin, tapi saya coba untuk belajar. Saya senang sekali Pak Ikin untuk belajar bahasa manapun, bahasa negara manapun. Bagi saya adalah kepuasan untuk mempelajari sebuah bahasa maupun bahasa Jawa. Orang ngerti ya nggak apa-apa kan begitu. Jadi kita mau belajar. Jangan jadi double. Nah, kalau jadi double katanya nanti kan gitu. Jadi makin lama saya makin mengerti bahasa Jawa. Ternyata bahasa Jawa itu indah dengan ternyata bahasa Jawa adalah bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara yang sangat lama. Saya mempelajarinya juga, Pak. Luar biasa. Demikian dulu Pak Ikin. Ya kalau Delia itu jangan menganggap dia pintar, Pak. Anggaplah dia itu orang bodoh saja. Iya, memang makanya hanya jadikan lucu-lucuan aja dulu. Oke, Pak Abu Subi, waktu Anda 2 hari 3 malam. Silakan. Ya, saya cuma mau tanya sedikit nih, ada Bu E sekalian. Bu E masih ingat nggak ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi itu hanya untuk kaumnya dan diberikan dalam bentuk bahasa mereka? Bu E? Allah ada untuk kaumnya saja, iya. Betul ya, untuk kaumnya saja. Kedua, ada nggak perintah di Quran untuk menyebarkan Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang ketiga, ada nggak perintah dalam Al-Quran ya yang mengatakan bahwa pemerintahan suatu negara itu harus berlandaskan Islam? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah sekarang kayak model Samsul ini ngoceh-ngoceh itu dasarnya apa? Ini mumet. Makanya kalau memang Aitnya terganggu, Pak. dia orang Indonesia, harusnya nabinya itu kalau sesuai Al-Qur'annya itu nabinya harus orang Indonesia dan berbahasa Indonesia supaya dimengerti. Ayo. Nah, mumet tak? Mumet kan? Itu Qur'annya loh yang ngomong. Jadi kalau memang perintah Qur'annya begitu, ya pasti harus diikuti kan sama nabinya. Tapi diberitakan nabinya malah menyebarkan, memaksa orang-orang yang bukan dari Mekah, karena dia diperintah hanya untuk menyembah Allah negeri Mekah. Itu surat Quraisy. Ya. Kenapa dia menyebarkan dan memaksa bangsa lain harus masuk Islam? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau itu perintah nabinya, berarti nabinya sudah melanggar Al-Quran. Kalau nabinya tidak melakukan, tapi orang lain yang melakukan, berarti Al-Quran perintah-perintah nabinya telah diselewengkan. Nah, silakan pilih. Dua-duanya nggak enak. Ayo, gimana? Yang muslim-muslim ini.
Karena Hmm. Islam itu dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Nabi itu hanya diturunkan pada bangsa tertentu, bangsanya, dan berbahasa sesuai dengan bangsa tersebut agar bisa dimengerti. Bahkan ada kata-kata loh, agar bisa dimengerti. Nah, kenapa kok tiba-tiba orang Indonesia suruh belajar bahasa Arab sampai jengking-jengking gitu? Pak, maaf saya potong nggak lama Pak ya. Ini jadikan lucu-lucuan aja. Samsul Iya. semakin menunjukkan bukti bahasa Islam sangat dibutuhkan, jangan nipu-nipu. Dibutuhkan mana? Nggak ada orang Arab aja kalau bisnis pakai bahasa Inggris. Cak goblok itu. Cak Jadi, goblok saudara, nih. Ya, Mana iya, betul, ada bikin janji, oh nanti kita ketemunya tanggal 11 Zulhijjah. Orang Inggris mana ngerti. Enggak, kayaknya Oke. IC-nya makin kena nih orang nih. Makin Memang mengkhawatirkan goblok, keadaan. Pak. Wis goblok Kadang-kadang, wis pokoknya dipatok aja sebagai orang goblok gitu aja, Pak. Nggak usah Yamin aja. bingung. Ya jadikan Mm-mm. lucu-lucuan aja ya di live chat itu. Iya, itu onta belajar bersiul aja lebih gampang, Pak, diajarin daripada si Samsul ini. Maaf ya saya tertawa karena mungkin ini waktu sekolah hanya sampai pintu gerbang terus pulang. Coba kamu pergi ke Australia, Amerika, kamu beli hotdog pakai bahasa Arab ini. Oh, tangkap polisi, Pak. Dikirain teroris. Iya betul. Oke silakan Pak Abu lanjutkan. Ya, jadi dari bukunya sendiri kalau benar-benar ditelaah, itu sudah menunjukkan bahwa itu memang agama lokalan, Pak. Bukan mendunia. Pertama hanya menyembah Allahnya negeri Mekah. Nggak boleh nyembah Allah lain. Dan urusannya ke Mekah. Udah. Mekah Madinah soal daerah situ. Daerah-daerah Quraisy. Jadi cerita-cerita hadis, tafsir-tafsir, tarikh itu juga sebenarnya juga patut dicurigai karena banyak sekali yang bertentangan dengan apa perintah di Quran. Nah, itu harus dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ini Quran loh yang ngomong. Ya. Bahwa Nabi itu hanya diturunkan kepada bangsanya dan berbahasa bangsanya supaya orang-orang mudah mengerti. Jadi bagaimana? Berarti Nabi Muhammad hanya untuk bangsa Arab dan berbahasa Arab. Jadi nggak ada orang-orang berbahasa Mesir, bahasa Aljazair, bahasa Inggris, enggak. Udah berlawanan dengan Al-Quran. Karena Allahnya itu memang kekuasaannya hanya sebatas negeri Mekah itu. Jadi kalau mau baca dengan teliti ya. Tapi biasanya sama ustadz-ustadz itu diselewengkan, diputar pelintir-pelintir lah penjelasannya. Itu sementara santrinya cuman mangut-mangut kayak ayam ketemu jagung. Itu Pak, nggak boleh nanya. Kalau nanya sendal melayang. Plus dapat bonus dikatain kafir. No Pak. Jadi ya kalau model Samsul memang banyak Pak. Itu salah lahir Pak itu. Sungsang tapi yang nggak sungsang gitu loh Pak. Sungsang melipet gitu loh. Makanya aliran darah ke otak itu berkurang gitu loh. Gitu Pak. Ya Bu E.